Pertandingan yang satu ini adalah big match yang sebenarnya baru ditandingkan hari Selasa. Harusnya dibahas hari Senin aja. Kenapa bahas hari ini sekarang? Ya, Selasa dini hari ya. karena hari Senin pasti bahasannya banyak hasil, pasti akan nggak akan fokus di situ. Karena kita akan fokus preview dulu menuju hari Selasa besok ada Chelsea lawan Spurs. Ini bisa dibilang big match, bisa dibilang enggak karena secara posisinya Chelsea masih di bawah, tapi memang secara kekuatan tim ya Chelsea adalah tim besar lawan Spurs yang menjadi papan atas klasemen dari Premier League yang siapa sangka dengan pelatih baru tanpa Harry Kane, kipernya dari Empoli. Terus juga back-backnya juga ada yang dari Wolfsburg sana, Van der Ven ya. Tapi ya mereka membuktikan bisa ada di sini dengan 10 pertandingan terakhir menjadi kejutan dan sekarang menghadapi Chelsea yang juga mencari jalan menuju kebangkitan. Ini ada Chelsea yang kita lihat kemarin juga di antara tim-tim besar yang kalah, ada Arsenal, ada MU, mereka kemarin menang lawan Blackburn. Artinya Luar biasa dong. luar biasa dong. Luar biasa dong. Appreciate dong. Atau justru itu fokusnya buat Chelsea gitu ya. Di Piala Carabao mencari trofi dulu biar minimal Pochettino ada untuk menaikkan moral tahun pertama ada trofi. Di satu sisi dia memperbaiki kinerjanya di Premier League. Kalau melihat bagaimana Chelsea sekarang waktunya dia menunjukkan di big match inilah dia bisa lawan tim besar seperti Spurs. Ya ketika kita kesampingkan hasil lawan Brentford Lawan kemarin ya mantan ketika timnya nih, ketika Pochettino mereka ya. kalah di 2-0 di kandang lawan Brentford sebenarnya ada tren Arnold. perbaikan tren Alexander itu. Ada tren perbaikan dari permainan Chelsea, tapi ketika lawan Brentford mereka sebenarnya nggak ada yang salah ketika main lawan Brentford, mereka nyiptain peluang, banyak peluang matang mereka bisa ciptakan tapi gol nggak pernah datang. Lawan Brentford gak ada yang salah. Dari peluang mereka bisa nyiptain. No, lawan Brentford Chelsea hancur. Tapi peluang kan ada. That's why gue bilang mereka itu lawan ada Chelsea. tren pembaikan. Caicedo juga mulai membaik. Tapi akhirnya dari hasil mereka kalah. Dan itu gue bilang ya fine. Ini yang lu dapetin ketika lu secara starting lineup ini ketika full pemain-pemain muda. Lu gak akan bisa ngedapetin konsistensi dari pemain-pemain muda seperti ini. Katakanlah jangan kan 1-2 pemain muda. Ini hampir secara keseluruhan kan pemain-pemain muda dan pemain-pemain baru. Jadi hasil-hasil inkonsisten, angin-anginan ini akan selalu datang ke tim Chelsea di musim ini kalau gue rasa. Tapi kalau lihat dari segi permainan sebenarnya mereka masih banyak banget room for improvement dari segi permainan Chelsea. Masih ada beberapa pemain yang ketika lawan Arsenal bagus kayak si Palmer tapi habis itu minggu depannya hilang segala macam itu masih terjadi. Ya tapi itu balik lagi pemain-pemain muda itu biasanya ngasilin permainan kayak gini. Tapi ketika untuk pertandingan lawan Blackburn kemarin mereka bisa menang dan mungkin ini ya make sense lah dijadikan target karena kan selalu jadi mental block kayak Pochettino itu soal trofi. Dia selalu sulit banget untuk mendatangkan trofi. Tapi kalau dari permainan, dilihat dari prospeknya gue harap sih lawan kedepannya ini sebelum datang ini periode-periode sulit dari lawan-lawannya mereka seharusnya bisa lebih improve lagi lah dan melanjutkan performa sebelumnya sebelum pertandingan Chelsea ya? Brentford. Jangan dulu. Kenapa? Jangan. Enggak Lu ada masalah apa sama Chelsea? Lu Spurs jatuh kan lu Liverpool. iya, lu ada masalah apa sama fans Chelsea? Enggak, gue gak suka aja kalau mereka secepat ini naiknya. Jadi progresnya dinikmatin aja dulu. Ya kan menang Second lawan Spurs on. belum tentu menang lagi berikutnya. Iya, betul. Tapi masalahnya kan terima. cukup yakin juga sama Chelsea akan bisa naik perlahan. Gue yakin sama Apakah- Spurs baju udah putih. Gimana? Lo apakah sekarang lawan Spurs juga salah satu waktunya dia menjadi menuju kebangkitan ya? Iya. 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 Wih. Bagus. Chelsea come on. Kenapa? Atas dasar alasan apa? Lawan Brentford dia kalah. Kalau Brentford faktor terpentingnya menurut gua Enzo nggak main. Nggak main ya betul. Itu penting banget sosok Enzo. Ya lo misalnya pengen berkilah bahwa ya lo nggak bisa ini satu pemain perubahannya seperti itu. Tapi faktanya emang Enzo di Chelsea unreplaceable gitu. Ini pemain yang lu nggak bisa gantiin posisinya siapapun yang main di situ. Enzo mungkin secara quality bisa dari sisi defense-nya gitu, tapi distribusi ke depannya kan dia nggak bisa apa yang dimainin Enzo. Enzo kemarin balik lawan Blackburn walaupun kualitasnya di bawah, tapi at least mereka bisa memetik kemenangan. Kan sekarang tim yang dibutuhkan apa yang dibutuhkan Chelsea ya adalah hal-hal kayak gitu. Lo menang, tim jelek kayak apa ya udah lo harus dapat kemenangan, ya lo bisa meraih kemenangan. Dan tim seperti Chelsea tadi Rizal bilang materi pemainnya muda, Baru semua lagi. baru orang bicara manajemen atas selalu bermasalah. Nah ini manajemen atasnya dipaksa ganti loh maksudnya, ya kan? Tadi fine aja dengan Roman Abramovich tapi disuruh ganti gara-gara perang. Berarti kan sebenarnya ada gejolak juga kan di atas gitu. Tapi ya mereka harus jalanin ini. Mereka udah pilih pelatihnya dan gue stick dengan ucapan gue ngelihat tim ini menuju ke arah yang benar dengan Pochettino. Pemilihan pemainnya sudah tahu posisinya ada di mana aja. Cole Palmer udah pasti di depan, Colwill udah pasti dapat posisinya.
tinggal nunggu si Lavia aja sama Nkunku aja gua rasa ya untuk melengkapi squad ini. Di sisi depannya ya mungkin kalau si Mudryk nggak main ya pasti si Sterling ada di situ, tengahnya si depan Nicholas Jackson, dan belakangnya gua rasa udah firm ya Sterling pemainnya. Ya, Nicholas Jackson. enggak bentar. Berarti waktu lawan Paling Blackburn, nggak sekarang. waktu lawan Blackburn Enzo main. Main. Berarti emang target mereka di Carabao. Enggak, dia Berarti emang harus ngincar di situ dia. Dia emang nggak bisa main pas lawan Brentford. Ya cedera kan? Ya cedera. Personal reasons lah isi. Personal reason. Ya. Tapi kalau kita ngomongin bagaimana striker, kan Januari isunya Pochettino masih mencari satu striker lagi, dan katanya yang paling mungkin dengan mengenal kultur Inggris adalah Ivan Toney yang udah bisa main. Belum sih Ivan Toney emang Januari? 16 Januari Iya. terakhir dia. Awal tahun. Oh iya, 16. ini soalnya dari sebelum Yes. mulai musim ya. Bulan September Tapi dia 100 juta di. Ya, Mau nggak lo beli Ivan Toney 100 juta? Chelsea kan bego ya. 28 tahun. Ya Modric juga beli kan mahal. Gue mendingan 100 juta Watkins lah Oh iya lebih Atau muda ya. atau Simen. atau Osimhen. 180 itu. Ya Oh, nambah Osimhen. dikit lah. Lagi berantem Cuman pasti diturunin. gua pribadi mau gua Chelsea, mau gua Toney keren Arsenal, sih ya. gua nggak ngambil Ivan Toney. Di luar dia kasusnya ya, he's very good striker, cuman gua bukan tipe gua itulah. Mestinya kalau baik Arsenal maupun Chelsea, gua rasa sayang gitu. Lu spend uang segitu gede untuk Ivan Toney. Lu masih banyak striker atau banyak pilihan lain yang nggak masuk kelasnya Chelsea lah kalau nggak masuk kelasnya Chelsea lah gitu. Yang masuk Nicholas Jackson. Iya dong. Apaan ya Dari Nicholas luar. Jackson? Nicholas Jackson juga. Ivan Toney udah jelas lebih terbukti. Cuman ya gini, waktu kemarin pembelian Chelsea banyak ini kan saat dia Boehly doang kan, dia nggak punya si dua orang yang menjadi sporting director saat ini kan. si cewek Jadi Maria itu emang cabut ya? yes, makanya kayak kemarin juga Luis Enrique katanya mau jadi pelatih di Chelsea, itu kan benar-benar tangan Boehly sendiri gitu. Jadi emang tim ini arahnya mau dibawa kemana kita kan belum tahu. Sementara sekarang kan Chelsea udah punya 2 orang sporting director, co-sporting director. Jadi ya buat gue sekarang Chelsea ada di tangan yang sedikit lebih tepat, arahnya kelihatan kemana. Yes, dia spend almost 1 billion pounds untuk pemain dalam 3 jendela transfer terakhir. Tapi kemarin cuma 400 dong. Cuman mas. Sama kayak MU, sama kayak MU. Banyak banget Nih, itu. 400, mereka dapat 220. iya. Berarti spendnya cuma 180. Jadi Tetep jadi aja. kalau orang bilang Dia jual "Udah, siapa ya?" Red, habis Havertz. Nah, Havertz kalau gimana? Oh iya. Sama ini Mon goblok. Mon berapa? Siapa? Iya kan? Mon goblok dari Dapat Chelsea udah goblok semua. Chelsea Mart. dapat 220 dan mereka spendnya 400. Jadi kalau bicara Ada dijual. spendnya Chelsea di musim ini harap ngomongnya yang itu, jangan yang 1.900.000 ya. Itu enggak, itu gue dalam kurun waktu si Ton Boehly Iya. 1 billion. Tapi gini, lu percaya nggak Chelsea dengan squad seperti itu belanja 1 billion? Kan enggak gitu kan, kelihatan Iya, sekali tanpa overprice arah. semua, overprice Iya semua gitu, ya. karena emang itu kalau tim tanpa sporting director itu seperti itu, jadi nggak kelihatan arahnya mau dibawa kemana. Dan sekarang Chelsea udah punya sporting director, udah punya pelatih yang dianggap bisa membawa tim ini jauh lebih bagus, pemain yang beberapa dianggap bisa jauh lebih bagus. Buat gue juga sedikit nggak setuju sama Rizal kalau tim ini muda semua. Thiago Silva, Cucurella, Gallagher, Sterling, ya itu kan orang-orang yang dianggap bisa menjadi bisa menjadi Gallagher panduan. masih muda lah. Understudy. Iya makanya Gallagher Understudy-nya mereka nggak itu. muda tapi muda hijau gitu. Even si Palmer pun muda hijau tapi kualitas gitu. Madueke pun juga siapa ya Madueke kan? Madueke, benar. Itu juga hijau tapi kan lumayan gitu. Dibandingkan pemain sebenarnya mudanya bu muda-muda bagus Zal. Colwill muda tapi bagus gitu. Itu pemain kualitas, tapi kalau shot si Gusto mungkin muda jelek. Mayo Gusto, dan itu kan pesaing buat Satu si pemain terbaik Reece di James. fullback di League Ang loh. Gitu. Salah satu bisa sih pembeda. juga. Bisa sih bagus gitu, muda tapi bagus. Kalau soal tahun ini gue yakin dia nggak akan didatengin sama Chelsea. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena akan sangat kontradiktif apabila dia ngedatengin Tony. Padahal dia proyeknya tadi pemain-pemain muda, pemain-pemain di bawah usia 24 tahun, rencana untuk long term. Buat apa lu tiba-tiba ngedatengin pemain 28 tahun yang udah 8 bulan nggak nendang bola dan didatengin di tengah musim lagi? nendang bola dong. Dia main di behind closed door. Ya, Main tapi dia. level intensitasnya kan nggak bisa diharapin banget Iya, ya begitu. tarkam Jadi dia. 8 Main bulan tarkam. itu menurut gue akan terlalu risky lah untuk pemain-pemain seperti Di ini. SFC dia main. Fun football Fun begitu football, kan. fun football. Jadi Zumafo. nggak make sense untuk datangin Ivan Toney ini. Anjay. Tapi kita nggak adil kalau nggak ngebahas tim peringkat satunya dong. Karena ada Spurs yang lagi jaya-jayanya nggak cuman dari dua duet mautnya di penyerangan, ada juga dua tandemnya di back yang juga patut diapresiasi, bagaimana Van der Ven dan juga Cuti Romero ini menjadi tandem yang sekarang cukup solid ya di Premier League, menjadi tandem baru yang memang ini yang salah satu kunci dari Spurs di era Pochettino adalah kuatnya di defense dulu. Nah ini dibangun oleh Spurs gak cuma dua orang, tapi ada juga Udogi di kiri, kadang-kadang bahkan sampai Emerson Royal pun bisa kepake juga di sana, dan juga Pedro Porro yang orang kemarin mungkin tahun lalu banyak yang bertanya-tanya, lu ngapain beli Pedro Porro? Tapi ternyata Pedro Porro menjadi pemain yang sangat bagus untuk Bagus, Pedro penyerangan Porro ya. bagus. Gimana lu lihat dari Spurs sekarang Mas? Sama dari backnya ya? Iya, sistemnya dan backnya ya, walaupun tadi lo sebut komposisinya seperti itu, tapi
in game situation tuh kipernya maju. Iya. Yang di tengah tuh justru si Romero sama si Van de Ven tuh malah melebar dan si Udogi sama si Pedro Porro malah takin ke tengah. Jadi komposisinya malah seolah-olah tuh mereka jadi back tengahnya bantu gelandang bertahan. Makanya kenapa di posisinya Pepe Sar sama si Bisoma itu betul-betul solid banget di tengahnya kan. Terus si dua DM yang gila ditambah lagi di shield lagi di belakangnya ada Pedro Porro sama si Udogi. Jadi gue ngelihatnya dari bawah itu yang lo bilang tadi, ini defense-nya dulu dirapin dari seperti bawah apa. dia bangun timnya memang. Pemain-pemainnya kan semuanya kita sempat ngetawain di awal kan, siapa lah ini pemain-pemain yang diambil, tapi ternyata dia works dengan gayanya itu. Jadi semua itu dilakuin. Dan dari situ dia bisa approach ke depannya juga lebih enak gitu kan. Madison akhirnya mereka dapat nomor 10 beneran. Setelah kemarin istilah gue tadi 9,5 kan si Kane agak mundur ke belakang ngebantu, tapi mereka betul-betul sekarang punya pemain nomor 10 yang bisa menjadikan si Son itu menjadi Kane-nya sekarang gitu. Son tuh betul-betul dipatok di tengah. Untungnya sejak Richarlison cedera, akhirnya dia malah digeser ke situ kan di posisi tengah. Enggak, sama karena dia 2-3 pertandingan awal kan di posisinya dibalik kan. Son di kiri, Richarlison yang striker itu nggak pernah worse, bahkan Sonnya hampir nggak ada shots on goal, nggak ada kontribusi, tapi begitu dibalik malah jadi tajam banget kan. Ini yang menurut gue memang kejelian dari Postecoglou. Walaupun memang ini masih terlalu dini untuk menilai apakah memang mereka sebagus itu ya. Kita bahas apa yang kita lihat aja gitu. Sejauh ini emang dia bagus. Gue curiga karena Spurs sudah sering melakukan hal seperti ini di era Conte, di era Mourinho. Mereka bisa cukup wangi 15 pertandingan awal, tapi selalu ada hal-hal yang di luar teknis yang kita nggak tahu kok dia bisa nurun konsistensinya. Kita lihat secara teknisnya aja dulu. Kalau di luar teknis banyak yang hal-hal kita nggak bisa lihat. Cuman yang dari kita lihat benar tadi kata Mas Haryo bahwa ini pemain bukan cuma gara-gara dia Romero-nya, bukan gara-gara Van de Ven, tapi cara bertahannya pun diatur sama Ange ini sebagus ini. Orang yang banyak yang meng-underestimate dia, lu lihat ya orang juga bakal meng-underestimate Scotland Football Premier League lagi sih. Ini di Celtic ini luar biasa bagus juga si Ange ini. Artinya bahwa Gerrard juga bagus banget di Rangers. Siapa? Juara. Enggak juga, enggak sebagus itu di bagus loh di Dia Gerrard. ini loh apa namanya? Nggak terkalahkan unbeaten. Iya betul istilah invisible dia. Invisible juara sama Ya, Rangers. Tapi tahun Covid. Secara lu nunjuk ya materi pemain Rangers juga bagus-bagus gila lu. Cuman yang dilakukan oleh si Ange ini di Tottenham ini beneran bagus secara bertahan. Lu fans Spurs dimanapun kalian berada, kalian tidak akan melihat Spurs ini bermain menyerang, bermain atraktif, nggak akan. Cuman mungkin nggak akan kalah, mungkin menang terus, mungkin. Cuman secara permainan pasti kayak gitu biasa aja. Waktu menghadapi Luton, lu lihat nggak? Ini Luton loh. Bisa bermain senegatif itu, cuman apa? Menang. Van de Ven bikin gol gitu. Artinya bahwa secara permainan mungkin Spurs nggak akan sewah itu karena Ange pun tahu gitu pemain gue kayak begini. Gue harus memaksimalkan apa yang gue punya dulu. Nah, Ten Hag harusnya lihat kayak begitu, lu maksimalkan apa yang lu punya, baru lu tambah dengan pemain pembelian lu. Nah itu yang dilakukan oleh Ange di Spurs. Kalau lu mengharap bahwa gue harus 100% lebih bagus dibandingkan musim lalu udah Harry Kane. Harry Kane itu hampir setengah kekuatan dari Spurs untuk menyerang gitu. Tapi bisa benar-benar di-twitch bahwa sekarang peran Harry Kane itu dibagi 2 orang. Nomor 10-nya Madison, menyerangnya ada Son. Dan itu luar biasa bagus. Kulusevski tahun lalu jadi ketahuan semua orang. Tahun ini bagus banget Kulusevski. Dan di kirinya sekarang siapa dari Sheffield juga tuh kalau nggak salah. Nottingham. Si Brennan Johnson juga lumayan bagus. Artinya bahwa lini tengah bagus, belakang bagus, fullback bagus, kiper so-so. Jadi ya buat gue ini Spurs harusnya bisa berbicara banyak. Kalau sampai emang flop lagi, ya emang tim lu aja bapuk. Di atas Arsenal loh ya. Harusnya loh Ji, serius karena kalau secara permainan untuk dapat menang gitu ya. Gue lihat Spurs bisa bicara banyak. Dan gitu. gue juga melihat permainannya sekarang bahkan lebih bagus daripada di era Pochettino ya. Yes. Karena Pochettino walaupun dia pressing, tapi lebih lambat pace-nya. banget ya. Ini dia pressingnya lebih agresif dan lebih banyak alternatif serangannya. Karena ada Eriksen dulu dan fullbacknya juga lebih aktif Mas dibanding era Pochettino dulu kan. Siapa? Pedro Porro. Dulu Vertonghen kan apa? Iya, Vertonghen di kiri. Karena siapa dulu ya? Gue sampai lupa tuh. Kalau bukan Trippier dia coba Trippier. Aurier kanan. Oh iya, tapi ya ini Porro tuh lebih eksplosif. Gue melihat Porro sekarang kayak KW-nya Cancelo ya, cara mainnya kayak KW-nya Cancelo. Tapi lebih speed, lebih fisikal, berani. Ada Walker juga dia. Dan kalau menurut gue pembeda banget dari Spurs dibandingkan musim-musim sebelumnya, pelatih sebelumnya lah katakan ya emang pernah ngalamin fase-fase kayak gini biasanya kejadian di Mourinho, di Conte. Tapi ada juga yang beda dibandingkan pelatih-pelatih itu, di mana di musim ini
Ainz ini beda banget tuh dengan karakter dengan Spurs ya, di mana ada 3 kemenangan yang datangnya justru di last kick of the game, lawan Liverpool, lawan Sheffield. Habis itu ada lagi ketika mereka menyelamatkan poin, di mana yang menurut gue ini tim emang bisa diperhitungkan untuk title contender. Kenapa gue bilang begitu? Ya sama kayak Arsenal, main jelek tapi belum pernah kalah gitu, selalu bisa terhindar dari kekalahan. Dan kadang yang dibutuhkan untuk bisa bersaing di title juara bukan cuma soal lu main bagus lu bisa menang, tapi gimana caranya lu main jelek tapi lebih menghindar dari kekalahan. Gak sopan banget bilang Arsenal dilakuin Arsenal sama jelek. Arsenal mainnya jelek musim ini beberapa Gak kali. sebagus tapi- musim lalu lah. Ya, Dibilang jelek standarnya enggak lah. menurun Jelek lah mah dibanding MU kali. musim Bilang mah MU mah gak main. MU kan kalah tapi main jelek MU tapi bagus lawan kalah. Sheffield doang, habis itu jelek Main banget. jelek tapi kalah. Tapi kalau untuk Arsenal, si Spurs main jelek tapi bisa terhindar dari kekalahan. That's why ini pembeda Bukan banget jelek dari tapi kalah, Arsenal. jelek ya pasti kalah lah lu. Spurs berapa kali main jelek tapi tetap bisa menang segala macam. Oke. Jadi menunjukkan karakter mereka emang ada MU juga peningkatan. main jelek masih bisa menang. Yang mana tuh? MU 3 kali kan. Lawan Brentford. Lawan Nottingham bisa menang, lawan Brentford bisa menang. Sampah banget. Tapi that's why gue bilang Tapi, Wolverhampton juga. tapi MU bisa bikin 3 gol ke Bayern. Nah. Arsenal gak bisa. Tapi Not tetap everything. Tapi kalah. kalah. Buat apa? Itu kalian pilih mana? Kan gua bilang Buat benar. jelek tapi menang. Buat apa? Atau kalah tapi main bagus. Mending Kan 1-0. fakta gua bilang. Mending 1-0 lawan Copenhagen. Penting menang. Mending Penting menang. Ya udah kita lihat apakah Spurs bisa Gua positif mempertahankan sama MU. aura bagus sejak awal musim atau seperti era-era pelatih zaman dulu yang bagus di tengah musim tapi justru di akhir-akhir dia ada hal-hal yang kita nggak bisa ngelihat ternyata bisa membuat dia turun lagi ke papan mungkin 4 besar ataupun lewat dari 4 besar. Kita akan lihat bagaimana Spurs bisa bertahan dan kita promo dulu ya. Ini Promo nggak dulu prediksi, ya. Chelsea nggak prediksi. Kan enggak, kan nanti Senin Oh, iya, lagi lupa. baru main hari Selasa. Chelsea, Jebret Chelsea, tim Chelsea. Chelsea, yes bagus. Chelsea ya, Chelsea ya? Chelsea ya. Spurs. Wih, gua. Ih, parah. Jebret tim jangan lupa tanggal 11 November ada DPI spesial 1000 episode yang tiketnya bisa kalian beli di Tokopedia atau langsung di link deskripsi atau pin komen langsung dicari aja. Ada beberapa kategori bisa dibaca di situ, ada dari yang kategori gue 200.000, ada juga buat banding tiket dan t-shirt match itu 1000 apps dan kategori mediocre 100.000 aja. Sudah include dapat makan. Murah banget, bisa langsung intimate sama para pandit dan ini tayangannya nggak ada di YouTube. Jadi emang hanya off air di Tokopedia Tower pada tanggal 11 November. Itu yang bisa dibaca lebih detail di sini. Langsung aja scan barcode-nya di samping untuk kalian bisa langsung membeli tiketnya. Ada yang versi gold, ada versi mediocre juga. Dan jangan lupa harus datang karena ini banyak untold story yang nanti akan bocor-bocor. Widih. Bukan dari gua ya, gua gak akan ngomong apa-apa di sana ya. Dari Abrar, dari Coba bahan dari Panji, bahan dari Panji. juga ya. Dan ada juga The GOAT Match tanggal 29 November antara Raffi Ahmad dan juga AA Taufik Hidayat. Mantap nih AA nih. Tidak hanya jago di lapangan badminton tapi juga jago main tenis kayaknya ya. Main tenis juga dia kayaknya jago. Ada juga podcaster match antara podcast Ancur dan juga podcast agak lain tuh ya ada apa perwakilan kita ya Dias Danar di sana. Wih. Hostnya Dep Dagri. Ada Oki juga di kanan. Ada Oki Rengga juga yang juga jadi host Dep Dagri dan juga kadang-kadang DP juga dulu. Ya ada juga family match antara Ibnu Jamil dan Ekawati dan Judika dan Duma pasangan suami istri yang akan bertanding pasangan seleb artis ya, pasangan seleb yang akan bertanding dalam pertandingan tenis lainnya. Ada juga duel antara Gading Marten dan Pak Michael versus Pak Wandi dan juga CEO. Ini namanya Order of Play Charity Match. Ini yang punya duit di sini ya, duit. Ntar sambil main tenis sambil sawer-sawer duit ya. Duit dilempar-lempar di sana. Kita akan lihat. Oh enggak ya. Enggak itu bercanda. Gua agak lebay aja. Ini maksudnya antara bos-bos dari Wandi Wanandi dan juga Michael Wanandi dan juga CEO-nya Jebret Media dan juga CEO-nya Gading Marten itu apa? Kui ya. Kui, Dan juga ini juga ada Pivotor Match, partai sampai jontor antara Valentino Jebret Simanjuntak lawan Desta Mahendras. Sekaligus menjadi revenge antara atau edisi kedua Jebret Media lawan Vindes. Setelah kemarin kan tepok bulu antara Vincent lawan Valen, sekarang Valen lawan Desta dalam kategori badminton. Oke, tanggal 29 November langsung aja. Kok badminton? Kok badminton? Badminton. Tenis. Itu tadi tepok bulu Tenis, badminton. tenis. Langsung Harusnya aja. lu Ji yang main Ji. Badminton. Harusnya lu Ji yang main. Nggak Vintage. bisa gua. Menang. Gue penting dapat duitnya aja kalau bisa. Komentator juga kalau boleh ada jobnya. Dan jangan lupa pantau terus untuk info-infonya di Instagramnya Jebret Media. Sampai ketemu di episode hari Senin besok. Happy weekend semuanya. Chelsea, Bye-bye. Chelsea, Chelsea, Bye. Chelsea, Chelsea, Chelsea.